Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Madya Mangunkarso, bagiran dakwah yang semoga semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan inilah yang merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan memuji melalui lisan kita, yang diawali tentunya meyakini betul bahwa setiap nikmat itu datang dari Allah. Kita tancapkan betul di dalam hati, bersyukur dengan qalb kita bahwa setiap nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini bisa mengikis kesombongan kita, takabur kita, sehingga kita merasa betul tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu semuanya datang dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada yang namanya diri kita itu hebat, pinter, wah, tidak. Tetapi semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mampunya kita hadir di sini itu juga semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ketika kita mewujudkan rasa syukur yang tadi kita awali dengan hati kita, lantas kita ucapkan, kita ikrarkan melalui lisan kita, terlebih adalah kita mengejawantahkan rasa syukur itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni dalam bentuk amal soleh kita. Dan itu lengkaplah yang namanya bersyukur. Karena memang kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak mungkin kita mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tetapi memang tugas kita bukan menghitung, tetapi kita disuruh oleh Allah untuk mensyukuri nikmat itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa saya senantiasa mengajak, terutama pada diri saya pribadi dan juga dengan semua yang hadir di sini, adalah kita manusia yang bukan kadang, tapi sering sekali lupa. Sehingga adalah wajar bagi kita ada di antara kita saling mengingatkan. Disinilah kita akan mengamalkan surah Al-Asr, sehingga Allah pun
sumpah untuk menyebutkan hal itu diawali dengan sumpah yang dahsyatnya. Kalau kita sebagai hamba biasa bersumpah dengan Allah, wallahi tallahi billahi, tetapi kalau Allah bersumpahnya demi makhluknya, diantaranya adalah demi waktu. Wal asri, demi waktu, innal insana, sesungguhnya manusia itu dalam kondisi lafi khusrin, sungguh dalam kondisi merugi. Dan kita adalah manusia, telah ditetapkan oleh Allah manusia itu dalam kondisi merugi. Dan tentu kita tidak ingin menjadi manusia-manusia yang merugi. Dalam ayat tersebut ada pengecualian memang, illal ladzina amanu, yakni manusia-manusia yang beriman. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau agar kita tidak menjadi manusia merugi, karena orang beriman butuh konsekuensi. Konsekuensinya adalah amal soleh, maka kalimatnya illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan juga bukan hanya sekedar untuk dirinya sendiri amal solehnya, ada kelanjutan ayatnya. Kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang merugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman, beramal soleh untuk dirinya sendiri dan juga saling menasihati kepada sesamanya di dalam kebenaran dan kesabaran. Inilah tugas kita. Maka dari itu saya mengajak pada kesempatan kali ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Adalah keimanan kita yang tidak mungkin stabil, tidak dalam kondisi senantiasa baik, karena juga terpengaruh oleh kondisi kita juga. Kalau kondisi kita sering melakukan kemaksiatan, tentu akan berpengaruh, akan terjadi penurunan keimanan itu. Tetapi ketika kita sering melakukan amal ketaatan, tentu keimanan itu pun juga akan bertambah. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Keimanan seseorang bisa bertambah dan berkurang, bertambahnya karena taat dan berkurangnya karena maksiat. Saya mengajak meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Adalah takwa kita sudah paham, karena seringkali para asatidz memberikan definisi tentang takwa. Takwa adalah apa Pak? Takwa Bu? Apa Bu? Takwa Bu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nek di daerah Kudus, Demak, sebagian di Genuk, ya. Dan di kampung saya masih kalau dengan menggunakan basa Jawa, takwa inggih menika napa? Nglampahi punapa ingkang dipun perintahan Gusti Allah lan nebi punapa ingkang dipun awisi. Ning yen kene malah tak kandhani basa Jawa, engko malah dorak mudeng. Aku dhewe ya ora iso ngomong basa Jawa ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang takwa tadi, di antara mungkin gambaran-gambaran orang-orang yang bertakwa itu kira-kira seperti apa? Kalau kita mau mencontohkan, atau mungkin seseorang itu orangnya seperti apa? Dia melakukan seperti apa? Apa Pak? Monggo. Apa? Silakan. Ibu barangkali. Orang yang bertakwa itu orangnya kayak gimana sih? Dalam global. Ya, taat itu jelas ya. Global, kalau mungkin sedikit dirinci, apa wonge nganggo kerudung terus, apa mangkat masjid terus, atau gimana? Napa Pak Budi? Takwa niku kira-kira gambarannya personal itu wonge napa? Apa? Ayo mau bener perintah kan ya oke. Pripun? Dalam menjadi panutan. Panutan sing apik mesti. Terus ada yang lain. Oh, iki berarti jenengan sok nglampahi napa mboten niki amal-amal ketakwaan ini? Rajin sholat, nggih. Terus yang lain? Sedekah, nggih. Yang lainnya lagi? Tambah lagi. Puasa. Napa boleh? Napa? Napa? Zikir. Oh iya, Masya Allah. Tetapi yang disebut-sebut tadi itu
Betul, itu adalah bagian dari takwa. Tapi memang saya melihat itu tadi adalah hal-hal yang diperintahkan, ya kan? Padahal yang namanya takwa tadi ada dua hal. Yang pertama adalah yang diperintahkan oleh Allah, dan yang kedua adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau tadi beberapa hal yang saya tanya kemudian dijawab, itu kebanyakan adalah yang diperintahkan. Oh, sholat, sedekah, ngaji, kemudian puasa, zikir. Kalau dari jalur yang dijauhi atau harus kita tinggalkan, karena tadi kan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maksiat itu global. Maksiat. Kira-kira dalam bentuk seperti apa? Wong kene kenal karo molimo ya. Nah, malima ya. Ya. Molimo niku mone sing pertama napa? Madun, cepet men to, Pak. Madun. Cah lanang senengane mabuk. Mabuk iki lebih spesifik ini adalah minum. Ya. Mau di sini lebih spesifik minum khamr ya. Ya nek nggih daerah kene napa, Pak? Biasanya napa? Sing sok anu lho, ora ana sing botol cilik lho, Pak. Conggian ya. Apa sing topine miring? Ya, ciu nek daerah Solo gitu lah. Tapi juga udah dibawa ke sini juga. Apalagi setelah tadi madon ya, cah lanang dolanan wong wedok madon ya. Minum kemudian maling. Maling niku bahasa kerennya apa? Korupsi. Ya, korupsi ketoke kok sing nglakoni wong pejabat-pejabat tinggi, sing nganggo dasi, apa harus gitu? Enggak juga, ternyata karyawan-karyawan kecil kayak kita saja gitu mungkin yang kerja nggih pabrik atau kerja nggih sales-sales yang ikut perusahaan itu juga mungkin enggak di situ korupsi. Hah? Korupsi waktu, korupsi pulpen gitu. Nek zaman semono sing jenenge guru korupsine napa? Kapur iki lho digo balik. Nggih. Itu juga bentuk korupsi. Dalam hal ini namanya korupsi ketok keren. Maling saja. Kan yo padha wae molimo tadi. Madon, minum, maling, napa boleh? Apa? Main, nggih. Sakniki sing paling keren judul, tapi sakniki pun diberantas ya judul. Slot nih. Wong kono kuwi ana sing sampai gantung diri nang Semarang ya. Ada yang sampai seperti itu. Nauzubillah. Ya. Ada judul. Kemudian madon, maling, minum, main, sing siji napa? Madat. Madat niku napa? Napa? Sabu, semacam narkoba lah, semacam itu. Itu kalau molimo, ada yang lain juga. Ibu-ibu nek sing terkenal di ibu-ibu napa Bu? Hal yang harus ditinggalkan jalur takwa niku napa? Lah kok langsung. Tapi kok bapak-bapak ndak pernah melakukan. Oh, luwih parah kadang tuh. Luwih parah. Luwih parah nek bapak-bapak. Ning yo ibu-ibu nemen tenan memang. Iya. Begitu pertama Bu, ibu takone karo kabare pripun? Alhamdulillah. Bapak, wah alhamdulillah. Lah anak-anak gimana? Alhamdulillah baik-baik semua. Lah niku sing tanggo jenengan lah mulai kadang biasane kuwi. Ya. Nah, ghibah. Dia yang namanya ghibah itu ya dia suka membicarakan aib saudaranya seolah-olah dirinya tidak punya aib. Ya sedikit pun kalau kamu membicarakan aib orang lain ghibah, dan itu tetap dosa. Dosa besar itu ghibah ya. Apalagi makan makanan yang haram, atau mungkin maaf bapak-bapak yang mungkin melihat hal-hal yang diharamkan. Saya ngomong bapak-bapak di sini bukan berarti ibu-ibu enggak. Ada hal-hal yang nih melihat hal-hal yang diharamkan. Ini juga termasuk jalur takwa yang itu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma shalli ala Alhamdulillah rahmatun. Ini adalah hujan itu sebagai rahmat. Di sini di majelis ilmu jenengan ndonga yo insyaallah mustajab apa meneh arogan. Ning kok yo telus kabeh. Jenengan radi mriki mboten napa-napa, mriki mawon. Bias nggih monggo.
Itu tadi, jadi kalau kita itu mau bertakwa itu bukan hanya sekedar jalur yang tadi, orang apa pun nggak ngaji, ya poso, sedekah, ya, kemudian yang tadi pikir, tetapi juga harus yang kita tinggalkan itu juga merupakan jalur takwa, dan itu juga harus kita lakukan, meninggalkan itu, ya, meninggalkan yang dilarang, walaupun mungkin itu merupakan sesuatu kegemaran kita yang kita sukai. Loh, aku masuk peninggal kayak pernah saya juga tanya, Bu, nek kira-kira gibah ki nek kon ninggalke abot napa enteng? Ya itulah Bu, ternyata Masya Allah. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib tentang takwa ini, beliau mau menyebutkan tentang takwa adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Al-Jalil, takut kalau belum bisa menjalankan perintahnya, takut kalau ternyata kita masih melakukan apa-apa yang seharusnya kita tinggalkan, dan juga takut terhadap azabnya Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua kata beliau, al-amalu bitanzil, beramal dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Jadi ketika kita melakukan amalan-amalan keseharian, itu ada panduannya, yakni Al-Quran. Sebagaimana Kanjeng Nabi ngendikan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan. Barang siapa yang kalian memegang teguh dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apakah dua perkara itu? Yakni kitab Allah wa sunnah, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, ar-ridha bil qalil atau al-qana'atu bil qalil. Qanaah terhadap pemberian Allah walaupun mungkin sedikit. Dan ini kalau kaitannya terhadap rizki Allah itu memang sudah tertakar dan tidak akan tertukar, ya. Ada yang jenengan diberi rizki, kalau bentuknya harta, ya harta yang banyak, ada yang tidak begitu banyak, atau yang mungkin kurang. Kalau rizki masalah kondisi tubuh, ya ono sing bocah saiki wis lemu, ono rambut sing keriting, ono sing rambutnya lurus, ono sing bocah rada putih, ono sing ngomong aroma maghrib barang. Nah, jadi seperti itu merupakan rizki yang harus kita terima, dan itu datangnya dari Allah yang merupakan ketetapan bagi kita. Dan yang keempat kata Ali bin Abi Thalib adalah al-istidadu li yaumir rahim, yakni mempersiapkan diri terhadap hari yang sangat sulit. Nah, ini harus kita persiapkan betul, karena adalah kita saat ini benar-benar diuji. Kalau kita itu mengaku diri kita beriman, dan rukun iman itu ada berapa rukun iman? 6. Rukun iman yang kelima, hari akhir. Tidak usah jauh-jauh. Untuk percaya kepada hari akhir itu butuh effort yang besar. Karena apa? Tidak terlihat, dalam artian Allah enggak ya. Apakah nanti benar ada neraka, apakah ada surga, apa hari kiamat? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan ujian bagi kita, apalagi anak-anak kita generasi ini, Gen Z ini. Kadang untuk menerima tentang rukun iman ini, ya benar-benar harus kita berikan betul pendidikan masalah ini. Hari kiamat di mana terjadi peristiwa kehancuran alam beserta isinya, ini yang menjadi tanda bahwa kehidupan di dunia itu akan berakhir. Sedangkan nanti ada yaumul ba'ts, akan dibangkitkan, dan semua manusia baik dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir dunia kelak, ya, itu akan dikumpulkan di padang mahsyar, di tempat di mana semua manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ nanti akan ada yaumul hisab, ada hari perhitungan juga. Disebutkan di padang mahsyar adalah tanah lapang yang sangat luas dan panas, karena ketika itu nanti matahari itu akan didekatkan. Sekarang jaraknya matahari dengan kita itu sangat jauh. Itu saja ketika habis zuhur kita keluar dari Masjid Panut ini saja, itu rumangsanya kepanasan banget. Apalagi pada hari kiamat matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil. 1 mil itu berapa? Kurang lebih 1,6 ya, 1,5 kilo lah ya, mungkin
sini mana ya? Alas tua, kurang lebih ya, alas tua. Dekatnya itu, matahari itu sedekat itu, sehingga ketika itu karena didekatkan oleh Allah matahari tersebut di atas kepala manusia yang berada di padang mahsyar. Jadi di dalam hadis itu disebutkan, lalu mereka bercucuran keringat sesuai amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya, ya, sampai tumit sakpolok, ya. Ada juga mereka yang berkeringat hingga lututnya. Itu keringatnya sendiri loh, bukan keringat orang lain. Karena dia nanti yang merasakan keringatnya sendiri itu, dia sampai selutut, keringatnya sendiri. Ada pula juga keringatnya yang sampai sepinggang. Bahkan ada juga pula yang dia itu tenggelam oleh keringatnya sendiri. Sementara yang lainnya tadi, ada keringatnya yang ada yang sampai polok tadi, ada setumit tadi, ada yang satu dulu. Tapi ada juga orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Masya Allah, karena begitu panasnya ketika itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, pada kesempatan kali ini di dalam kitab Nashaikhul Ibad bab yang ke-7 makalah pertama disebutkan ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan kelak di yaumul akhir. Hadis ini dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arshihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun 'adilun wa sabbun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu dam'an bin khasyatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi idza kharaja hatta ya'uda ilayhi, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha falam ta'lam simaluhu ma sana'at bi yamini, wa rajulani tahabba fillahi fajtama'a ala dhalik wa iftaraqa alayhi, wa rajulun ta'athu mar'atun dzatu jamalin ila nafsiha fa aba wa qala inni akhafullah ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, ya, yang bersumber langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada 7 golongan yang nanti selalu berada di dalam naungan, di bawah naungan arsy-Nya Allah, yang tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamun adil, ya. Imamun adilun, imam atau pemimpin yang adil. Adil di sini adalah dia menangani urusan umat Islam, ya, sesuai dengan porsinya. Dia taat terhadap aturan Allah tentunya, dan dia lebih mementingkan kepentingan rakyatnya, ya, bukan malah dia lebih mementingkan golongan apalagi keluarganya, tidak. Tapi dia akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, karena memang setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kita misalkan di dalam rumah, maka kepala rumah tangga dia juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang ibu juga demikian. Diri kita sendiri pun juga seorang pemimpin. Apalagi lebih dari itu, mungkin ketua RT, ketua tamir, atau ketua kecamatan, atau presiden, ya. Al-imamun adil, yakni pemimpin yang adil itu kelak akan mendapatkan naungan di yaumul akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wasabbun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang dia itu tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Golongan yang kedua ini adalah mereka itu pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Dia tumbuh
untuk senantiasa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mengapa kok pemuda? Karena memang sejatinya ketika seseorang itu berada dalam kondisi muda, masih muda, itu adalah sangat kuat dorongan syahwatnya. Ini bukan berarti sing tua-tua orang, tapi dalam artian yang sejatinya ketika secara fisik juga seorang pemuda itu dia sangat kuat dorongan syahwatnya tadi. Lagian juga dia lebih orientasinya ke orientasi ibadah. Ini kan kebanyakan pemuda itu kan engko nek arep ibadah ki mbok yo engko wis tuwa wae lah. Saiki diopo-opo dhisik. Ya, mun wis tua-tua, ternyata ora sampai tua wis mati. Lah wong saiki ya ono lho sing akeh banget sing tua ya ora dateng ora tobat-tobat ya ono, ya. Tapi ya memang kebanyakan ya maaf kadang walaupun secara fisik orang lain tuh melihat dia itu tua. Ya. Tapi kadang orang tersebut orang ngerumangsani nek tua. Ayo sing wis ketok tua-tua iki kadang ngerumangsani nek wis tua ora. Ayo. Wong kadang sing kakean mulah. Nggih napa mboten? Ya Allah, termasuk sing nyekel mik iki rumangsane apa ora tuwa. Ya wis tuwa ngono karepe ya sing kok cah ngono. Jadi ketika seorang pemuda kekuatannya itu lebih digunakan untuk aktivitas ibadah. Ya. Bukan berarti wis kowe lah atau bagi nek wis tuwa itu. Tuwa. Kenyataannya kan juga ternyata banyak juga orang tua yang udah bau tanah tapi tidak tobat-tobat. Makanya ketika ada seorang pemuda dan dia lebih giat melaksanakan ibadah kepada Allah, kelak di yaumul akhir dia akan mendapatkan naungan. Ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu betapa ibtanimu khamsan qabla khamsin, ya. Gunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Itu kan salah satunya gunakan waktu mudamu sebelum tuamu. Ya. Digunakan betul waktu muda kita, aktivitas-aktivitas ibadah kita. Itu karena ketika aktivitas ibadah kita itu juga sangat membutuhkan tenaga. Apalagi ketika di waktu muda itu sholat itu butuh tenaga. Oh sing tuwa-tuwa kadang ki wis sholat ki ya kudu dadak nganggo kursi. Ya. Arep rukuk kadang putih kejlunguk ya. Arab sujud ora kuat ngadeg. Ada yang seperti itu. Makanya ketika ada seorang pemuda yang dia itu aktif untuk melaksanakan ibadah, dia mendapatkan balasan yang luar biasa, mendapatkan naungan di yaumul akhir. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadlan 'ainahu dam'an min khasyatillah. Yang ketiga ini adalah golongan yang dia senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan lisannya atau dengan hatinya, terutama dalam keadaan dia senantiasa berkhalwat dengan Allah, menyendiri dengan Allah. Tidak ada yang melihat kecuali dia dengan Allah saja. Mungkin dia ketika bermunajat, ketika sedang tahajud di malam hari, ya, sampai ketika dia melakukan itu, hingga dia itu juga sampai menitikkan air mata, meneteskan air mata. Dia bermunajat, ya. Kalau tak tanglet, Pak, sok biasanya nek pas ndonga niku kadang sok jenengan sampai nopo meneteskan air mata nopo mboten? Kadang-kadang. Tapi permasalahannya meneteskan air mata mergo karena himpitan ekonomi atau karena khosyahnya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Karena susah, Insya Allah. Betapa doanya kita di hadapan Allah, sangat membutuhkan pertolongan Allah. Apalagi ketika di situ benar-benar kita itu berkhalwat dengan Allah, menjadi dengan Allah karena takutnya kepada Allah. Karena tadi bisa jadi karena selama ini belum bisa menjalankan perintah-perintah Allah, dan ternyata masih banyak kita itu melakukan pelanggaran, masih sering melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian sampai tidak terasa meneteskan air mata, ya. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain 2 tetesan. Yang pertama adalah tetesan air mata yang karena dia takutnya kepada Allah, dan juga tetesan darah, yakni darahnya para syuhada yang dia berperang di jalan Allah.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang senantiasa zikrullah, ya, ingat kepada Allah dalam segala kondisi. Allah menghentikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran 190-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai pikiran, mempunyai akal. Nek wong Semarang, nek wong Gasem kene ngarane wong sing diutek. Ya. Siapakah ulil albab tersebut? Ayat selanjutnya nantikan Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dalam kondisi berdiri, duduk, atau dalam kondisi berbaring, ya, dalam segala kondisi. Inilah orang yang senantiasa zikir kepada Allah. Ada salah seorang sahabat ketika itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, amalan-amalan sunnah itu kan banyak sekali ya Rasulullah. Ini yang ditakon kita amalan sunnah. Jadi masalah-masalah sing wajib itu sudah beres. Dia itu sudah beres. Lah, terus mana yang lebih saya utamakan untuk saya lakukan, yang saya kerjakan? Ini yang perkara wajib sudah beres. Kemudian Kanjeng Nabi ngendikan, kalau bahasa bebasnya saya, bahasa lisanmu dengan zikrullah. Ya. Memang ini padahal juga kita itu sering kita itu nganggur, yang seharusnya bisa kita gunakan lisan kita itu untuk zikir. Walaupun kita itu hanya zikirnya zikir lisan, entah jenengan tasbih, tahmid, tahlil, atau menggunakan zikir-zikir yang lain, sholawat itu, walaupun cuma sekedar di lisan, tidak sampai masuk ke hati, ini lebih selamat. Lebih selamat karena ketika jenengan lebih mendawamkan zikir, minimal lisan jenengan tidak digulibah, ya, akan lebih selamat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan itu nanti akan menjadikan golongan tersebut orang senantiasa zikir kepada Allah, apalagi dalam kondisi menyendiri, berkhawaf kepada Allah sampai dia meneteskan air matanya, akan mendapatkan naungan kelak di yaumul akhir. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi ila kharaja hatta ya'uda ilaih, yakni seorang laki-laki yang dia itu hatinya senantiasa tertambat dengan masjid, tergantung di masjid, ya. Dia sangat menyukai masjid, ya. Dia senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid setiap 5 kali di dalam satu hari satu malamnya. Ketika zuhur, usai sholat zuhur keluar, dia juga senantiasa menunggu nanti waktu asar, ya. Di sela-sela aktivitasnya dia sudah sangat memperhatikan betul waktu-waktu itu. Dia bukan termasuk golongan orang yang suka menunda-nunda waktu, orang yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Ma'un, ya, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi di situ disebutkan yang lalai dalam sholatnya, ya, celakalah orang yang sholat, yakni yang lalai di dalam sholatnya. Di dalam tafsir juga disebutkan, Kanjeng Nabi ngertikan orang di antara artian melalaikan atau lalai di dalam sholatnya adalah orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Ada waktu sholat zuhur itu sudah mepet dengan asar. Ada yang di sini kerja di pasar. Ada biasanya kalau pas sholat zuhur itu semepet asar, bos bareng itu sekalian sholat asar sekalian. Ada yang begitu, ya? Ya, karena dulu saya pernah ketika di Jawa itu banyak ibu-ibu juga gitu, sholat zuhurnya dimepet-mepet ke asar. Nanti mepet asar sekaligus tunggu sebentar asar, ya. Ya jangan seperti itu.
Atau juga, nah itu toh masih ibaratnya masih ada apa, karena ada aktivitas yang memang mengharuskan begitu. Ada juga orang yang cuma kongko-kongko, kalau di dalam hadis itu cuma orang yang cuma duduk-duduk sampai tidak ada punya aktivitas yang bermanfaat lah, cuma kongko-kongko, di bahasa Semarangnya cuma ngobrol-ngobrol. Kemudian ketika matahari sudah di antara dua tanduk setan, wis suruh, wis meh maghrib, baru dia kemudian berdiri dan mematuk 4 kali. Namanya mematuk itu kayak Woody Woodpecker, tok 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 cepet. Sholatnya cengkuk ya, seperti itu. Dalam hadisnya seperti itu. Dan itu diantara golongan orang yang itu tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, orang yang dia itu rajulun, seorang laki-laki yang senantiasa dia tertambat hatinya di masjid, maka dia akan senantiasa memperhatikan waktu sholatnya. Ketika adzan, aktivitas apapun tinggalkan. Atau sebelum adzan dia sudah nyetel alarm 5 menit, 10 menit sebelum adzan, dia sudah tahu jadwalnya. Ketika dia kerja di toko misalkan, nanti persiapan, kalau sudah alarm, kalau ada yang datang, maaf ini nanti sebentar lagi mau adzan, nanti saya mau tutup atau mau saya tinggal ke masjid. Jadi seperti itu, dia sangat memperhatikan masalah ini. Belum lagi nanti kalau kita masalah bahas tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Yang kelima, hadirin sekalian, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfa falan ta'lam simalahu ma sana'a bi yaminihi. Orang yang senantiasa dia itu bersedekah secara diam-diam sehingga seolah-olah tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Tangan kanannya sedang sedekah, tangan kirinya tidak melihat, padahal tangan kanan dan kiri kan dalam satu tubuh. Ini ya bukan letterlock seperti itu, bukan. Pas lagi sedekah terus tangan kiwone wah kayak gurih, tidak juga seperti itu, careless ya. Maksudnya adalah ketika kita bersedekah secara diam-diam, orang itu tidak melihat sedekah kita. Atau mungkin ngerti di dalam masjid itu ada kotak infak misalnya, ngerti-ngerti itu loh, ada loh kok ada uang 10 juta pas dibuka, ini siapa? Orang tidak tahu, ternyata ada orang yang secara diam-diam memasukkan uang sejumlah itu. Atau mungkin ini kotak itu semua turun, uang rak ngerti loh, ada sing 100.000, ada sing 200.000, masya Allah, tidak tahu orang lain. Makanya kadang ditutupi isin ono 2.000 tok misalnya, ya rak apa sih? Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya secara diam-diam. Tapi bukan berarti kemudian orang yang secara terang-terangan ketika bersedekah itu tidak boleh juga. Bahkan ketika di situ secara diam-diam ya ora ono sing nglakoni, maka butuh ada sing mengawali. Jenengan ketika nanti buka surah Al-Hasr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nanti jangan silahkan buka tafsir Ibnu Katsirnya. Karena di situ kan bagaimana berbicara tentang apa sih yang sudah kita jadikan sebagai bekal untuk hari esok. Lighad itu kan besok kan. Tapi para mufassir sepakat lighad di situ besok nek hari ini Senin ya besok Selasa itu sepakat lighad di situ diartikan hari esoknya itu adalah hari kiamat. Apa yang sudah kamu perbuat? Bekal apa yang sudah kamu perbuat? Yang sudah kamu jadikan sebagai bekal itu apa? Kemudian kenapa kok menggunakan kata lighad? Itu adalah menunjukkan betapa dekatnya akhirat itu. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Wafatnya kita kapan? Apakah jenengan duluan saya keri-kerian atau saya sengkosek terjenengan duluan? Silahkan, tidak masalah. Ya, yang jelas lighad di situ sampai dikatakan dekat. Ya. Di situ nanti jenengan bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir. Nah, ketika Kanjeng Nabi apa sih yang harus kita perbuat sebagai bekalnya? Lama tidak ada yang ngadeg ketika. Kemudian ada yang berdiri, kemudian mengumpulkan uang. Ya. Atau mungkin kisah ini juga kah ketika Umar itu dengan bangganya, ya. Selama ini saya selalu kalah amal saya dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab itu. Kali ini saya akan bersedekah dengan separuh harta saya. Sudah langsung dikumpulkan. Saya lupa apakah kisahnya di sini atau di yang lain. Kemudian ternyata Umar bin Khattab datang memberikan, ya Rasulullah ini seluruh harta saya. Wah ya Umar kalah meneh aku ya. Hadirin sekalian, adalah
trendsetter kebaikan, siapakah yang mengawali dia melakukan sedekah tadi, yang ketika peristiwa tersebut itu sampai ada 2 gundukan uang, harta, dan juga makanan apa-apa gitu, atau ada 2 tumpuan ya, yang jelas di situ. Yang memulai maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti, gara-gara dia melihat yang pertama ada yang memulai melakukan kebaikan. Maka pentingnya menjadi trendsetter kebaikan. Jangan sebaliknya menjadi trendsetter keburukan yang jenengan akan menanggung dosa-dosa orang yang mengikuti jenengan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka penting juga selain diam-diam, tetapi secara terang-terangan sedekah boleh, asalkan bisa menjaga hati dengan keikhlasannya. Kemudian yang keenam, hadirin sekalian, wa rajulani tahabba fillahi fajtama'a 'ala dzalik wa iftaraqa 'alaihi. 2 orang yang saling menyayangi karena Allah, tidak karena tujuan duniawi semata. Mereka saling mengingatkan satu sama lain dan menjalin kasih sayang hingga ajal menjemputnya. Di sini rajulani ada 2 orang laki-laki ya. Tolong dihilangkan dalam benak kalian. Misalkan di sini ada 2 orang laki-laki yang saling menyayangi, ini bukan gay ya, maksudnya bukan, atau bukan lesbi, bukan maksudnya. Ini adalah dia mencintai saudaranya itu karena kecintaan dia kepada Allah. Ya, saya yakin jenengan punya anak, jenengan punya saudara, jenengan punya kakak adik. Ya salah satunya bentuknya contoh kasih sayangnya seperti itu. Dan ini adalah yang mendasari cinta kasih sayangnya dia, sehingga dia dibela, tadi saling memberikan peringatan, itu didasari karena cintanya kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah juga pernah memberikan contoh bagaimana doanya Nabi Daud itu kan, ya Allah saya meminta cintamu ya Allah. Ya Allah berikanlah pula cintanya orang yang mencintaimu. Aku juga minta cintanya orang yang mencintaimu. Kan berarti di sini kondisinya dari kondisi seperti ini. Orang-orang yang saling mencintai Allah, dia juga berharap mendapatkan cinta orang-orang yang sama-sama mencintai Allah tadi. Nah, mereka itu bertemunya karena Allah dan berpisahnya karena Allah. Bisa jadi di antara kita yang saat ini, yang kita sama-sama jenengan cinta kepada Allah, nggih? Ibu-ibu juga cinta kepada Allah. Bolehkah saya mendapatkan cintamu? Bojoku nggih kuring kok. Maksudnya kan cinta karena Allah tadi loh. Maksudnya ya saling support dalam hal kebaikan dan lain sebagainya. Dalam hal itu seperti ini, cinta karena saling cintanya kepada Allah ya. Kemudian yang terakhir hadirin sekalian, ini tadi tidak disebutkan ya, temanya hari ini, ada yang tahu temanya hari ini apa ya? 18 loh, urusane 18 plus karo iki wis meh rampung lho, jenengan ngerti ra iki 18 ya? Apa ya? Ah ini yang terakhir nih yang menjadi 18 plus. Ini yang menjadi gaungnya adalah 18 plus, yakni warajulun ta'athum ra'atun dzatu jamalin ila nafsiha fa'ata wa qala inni akhafullah ta'ala. Ya. Yakni seorang laki-laki yang dia diajak oleh perempuan cantik. Maksudnya diajak 18 plus lagi ya. Diajak zina. Tetapi dia itu mengatakan kepada perempuan cantik banget lah, ini kalah kabel, mbak kalah, yo cantik, yo sugih, yo kondusif tempatnya. Nek jenengan ngertos ini aja kisahnya Nabi Yusuf dengan Zulaikha, ada yang mengatakan Zulaikha putrinya istri dari salah pejabat ya, itu seperti itu, kondisinya seperti itu. Dan di situ Nabiullah Yusuf mengatakan ini akhafullah ya, ini akhafullah ta'ala, saya takut pada Allah. Bukan berarti sebetulnya laki-laki tersebut itu dia tidak tertarik pada wong laki-laki ini normal. Coba mas-mas di sini wis bapak-bapak sing sepuh wis ora apa-apa. Nek ndelok wanita cantik wis isih normal ta nggih? Insyaallah normal kabeh lah. Nek jenengan misalnya di dalam wis kamar wis ora ana wong liya lah. Nggon kono wong loro tok wis cantik wis pokoke, dan dia mengajak jenengan kira-kira piye? Wes ora entuk naungan iki. Iki bener-bener nek iki 18 plus e kedadean tenan iki. Di sini
tetapi dia lebih takut kepada Allah. Makanya tadi ini diantara jalur takwa kepada Allah di dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah, salah satunya adalah 18 plus ini tadi. Dan ini orang yang semacam ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kalau kita bermuhasabah diri, dari 7 golongan tadi itu ada tidak di antara kita golongan yang mana gitu? Kalau ternyata masih jauh, apakah kita itu kuat untuk mendapatkan panasnya matahari ketika kelak di yaumul mahsyar? Kita mohon kepada Allah diberi kekuatan agar dimasukkan golongan-golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sudah isya, saya mohon maaf kalau di dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati jenengan semua. 7 hal yang menjadi golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.